Kamu pasti semua sudah makan yang namanya keju mozzarella. Ngomong-ngomong soal keju mozzarella, nah, kamu tahu nggak sih makanan tersebut dibuat melalui proses yang bernama bioteknologi? Ternyata bioteknologi ini sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu dan menghasilkan berbagai produk berupa makanan, minuman, obat-obatan, hingga makhluk hidup. Jadi penasaran, bagaimana sih cara kerja bioteknologi? Oke, kita bahas dulu sejarah perkembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, lalu teknos artinya penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Nah, dengan kata lain, bioteknologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, penerapan bioteknologi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Oke, kita lihat perkembangannya. Nah, perkembangan dari bioteknologi ini dapat digolongkan menjadi 3 periode. Oke, yang pertama, periode bioteknologi tradisional. Nah, ini sejak 6000 sebelum Masehi. Ini ditandai dengan penggunaan mikroba, yaitu dengan melakukan fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman. Nah, periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi, diawali dengan pembuatan bir, itu berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Nah, selain bir, terdapat pula makanan dan minuman yang diolah melalui proses fermentasi. Itu contohnya seperti roti, tempe, tape, oncom, dan kecap. Namun, pada zaman-zaman dulu itu dia belum mengenal istilah bioteknologi, karena zaman dulu itu nggak ada ilmu yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian masuk ke periode kedua, yaitu periode bioteknologi ilmiah, itu 1800 sebelum Masehi, sampai pertengahan abad ke-19. Nah, pada zaman ini, manusia mulai menyadari bahwa proses fermentasi ini tidak terjadi begitu saja, di mana berbekal rasa ingin tahu, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Hasilnya berupa penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Nah, dilanjutkan dengan penggunaan istilah bioteknologi, ini di tahun 1919. Nah, pada periode ini, hasil bioteknologi tidak hanya makanan, melainkan juga obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Oke, selanjutnya periode ketiga, di mana periode bioteknologi modern ini setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang, di mana zaman semakin berkembang, kemudian kebutuhan manusia pun semakin bertambah. Nah, jadi ada upaya untuk menghasilkan bahan pangan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Di mana bioteknologi modern ini diawali dengan penemuan enzim endonuklease retriksi. Nah, enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup.
Kelebihan dan kekurangan bioteknologi. Yang pertama itu bioteknologi konvensional. Jadi kelebihan dari bioteknologi konvensional ini yaitu relatif mudah, kemudian teknologi yang relatif sederhana, dan efek jangka panjang umumnya diketahui karena sistemnya sudah mapan. Kemudian kekurangan dari bioteknologi konvensional ini adalah perbaikan sifat genetis ini tidak terarah, kemudian tidak dapat memecahkan masalah genetik, lalu hasilnya itu tidak dapat diprediksi. Beda dengan modern. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern, di mana yang pertama itu perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, kebalikan dari yang konvensional tadi. Kemudian dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, lalu bisa menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya. Nah, kemudian kekurangan dari bioteknologi modern, ini biaya produksinya itu relatif mahal ya. Nah, kemudian memerlukan teknologi yang canggih. Kemudian harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan.